Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang. Alhamdulillah pada siang hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal itu terkait tugas PKG PJOK saya, termasuk tugas akhir yaitu RTL berbasis proyek PJOK atau rencana tindak lanjut, di mana pada kesempatan ini saya akan mengambil suatu program yang berhubungan dengan sport education model, yaitu SEM. Oke, baik, sebelum mulai Bapak Ibu, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Pertanyaan pemantiknya di sini, pernahkah Bapak atau Ibu membayangkan dalam satu proses pembelajaran siswa dapat memainkan berbagai peran? Pernah tidak Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu membayangkan dalam satu proses Pembelajaran siswa itu memainkan berbagai peran? Ini kalau kegiatannya ke role play, metode role play itu bisa dipakai anak memerankan apa gitu, pakai dalam. Ini pertanyaan pernahkah? Pernahkah? Pernah. Oh pernah, saya pernah. Pernah Ibu ya, di kelas berapa tuh Bu? Di kelas 6. Di kelas 6. Hasilnya Bu? Hasilnya? Hasilnya anak jauh lebih memahami karena dia melakukan. Lebih aktif juga, yang pasti lebih aktif, lebih menyenangkan gitu ya. Nah, terus selanjutnya, selama Bapak atau Ibu mengajar, pernahkah menjumpai siswa yang menyukai olahraga namun karena tidak bisa sehingga siswa itu lebih suka menonton? Siswa itu menyukai olahraga tapi karena dia tidak bisa memainkannya lebih baik nonton ya gitu. Iya. Karena sering nggak Bu lihat anak seperti itu. Ya sebenarnya suka olahraga tapi karena nggak bisa memainkannya dan nonton ya lah. Nah seperti sepak bola itu kan kebanyakan penontonnya daripada pemainnya. Karena memainkannya nggak bisa, nggak ada kesempatan juga seperti itu. Oke, selanjutnya, nah disinilah untuk menghadirkan tadi anak yang tidak suka, yang suka olahraga tapi tidak pandai memainkannya, terus untuk berbagai peran, maka muncullah suatu model pembelajaran yang disebut dengan Sport Education Model atau SEM. Nah, di mana Sport Education Model ini merupakan salah satu model pembelajaran dengan pendekatan holistik, menarik serta membangun siswa menjadi individu yang lebih kreatif, sehat jasmani dan rohani. Nah, selain itu SEM ini atau Sport Education Model ini menekankan pentingnya berbagai peran dalam sebuah penyelenggaraan pertandingan. Jadi siswa itu dapat memainkan suatu peran sebagai pelatih, sebagai pemain, sebagai wasit, pencatat skor, sebagai penonton juga, sebagai panitia juga. Nah, biasa tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Priyati itu kan anak-anak memerankan model-model biasanya yang di kelas sesuai dengan materi yang diajarkan pada saat itu. Kalau di olahraga ini anak-anak itu bisa seperti kepanitiaan, seperti memerankan sebagai pelatihnya juga, sebagai wasitnya dan lain sebagainya. Nah, di sini juga selain tadi sebagai wasit, pemain, pelatih, sampai anak-anak itu bisa berperan sebagai penjual atau berjualan di suatu event. Nah, dalam proses pembelajaran ini itu diharapkan murid itu dapat dihadapkan pada situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga. Selain itu juga SEM mengajarkan
siswa untuk berkolaborasi, bertanggung jawab secara individu maupun secara kelompok. Nah, ini contohnya, contoh yang insya Allah termasuk program saya juga, yaitu festival olahraga, mana biasa sering kita melaksanakan itu pada di akhir semester. Nah, ini insya Allah ini baru, yaitu festival olahraga, di mana di sini menerapkan sport education model tadi. Nah, di sini siswa itu dibagi 3 kelompok. Di kelompok pertama itu di kepanitiaan, di mana di situ ada sebagai kepala sekolah, ketua pelaksana, sebagai MC, wasit, pencatat pertandingan, panitia pertandingan, tim medis, tim keamanan, serta tim media. Nah, kelompok kedua itu sebagai pelatih, pemain, dan sebagai supporter. Nah, struktur kegiatannya di sini ada pembukaan, acara inti, dan penutup. Nah, jadi dari sport education ini mengharapkan itu memberikan pengalaman nyata. Dengan memberikan pengalaman nyata, maka membuat suatu pembelajaran itu suasana senyata mungkin. Jadi benar-benar semacam suatu event olahraga seperti itu. Selanjutnya, latar belakang dari program yang akan insyaallah saya laksanakan itu pada penggunaan sport education model itu latar belakangnya yang pertama oleh konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani maupun rohani. Nah, selain itu yang melatar belakangnya yang kedua itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh energi, dan setelah menyelesaikan kegiatan tersebut masih memiliki semangat dan tenaga cadangan untuk menikmati waktu senggang. Nah, di sini ada semangat dan tenaga cadangan. Nah, ini biasa Bapak Ibu mungkin melihat ada suatu pertandingan, baik itu badminton atau dimanapun, pemainnya itu udah lemah, tapi ada satu titik yang membuat dia semangat lagi. Nah, itulah tenaga cadangannya, semangat cadangannya yang biasa disebut dengan tenaga cadangan itu apa ya? Lupa saya. Power bank itu untuk HP, Bu. Kalau untuk di dalam olahraga second wind, nah itu second wind. Biasa kalau di film-film kan udah lemah, udah kalah lah. Tapi begitu lihat orang, lihat pacarnya atau lihat orang itu, dia semangat lagi. Itu namanya second wind, tenaga tambahan atau simpanan. Itu namanya second wind kalau di olahraga. Nah, terus yang melatar belakangi dari yang saya gunakan SEP itu, yang ketiga itu minat berolahraga murid di sekolah itu tinggi. Tentu ini merupakan modal yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan manusia. Tentu di sekolah kita ini banyak aset yang kita miliki, baik aset manusia, aset finansial, aset politik, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari program yang akan saya laksanakan itu yang pertama membangun kepemimpinan murid. Nah, karena di sini siswa itu bermain peran. Di situ ada sebagai kepala sekolah, ada sebagai wasit. Di situ akan melatih kepemimpinan murid. Nah, selain itu juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, baik sehat secara fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Selanjutnya itu
Tujuan dari program ini itu membuat siswa lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan pengetahuan tentang olahraga secara menyeluruh, bahkan secara nyata karena langsung mempraktikannya. Tujuan selanjutnya itu memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Selanjutnya karakter building, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan tadi. Yang pertama itu membangun kepemimpinan murid. Itu murid dapat menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan, adanya rasa kepemilikan terhadap sekolahnya. Jadi siswa itu merasa memiliki sekolah, memiliki acara tersebut karena mereka sebagai pelaksana di kegiatan tersebut. Yang kedua itu menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, di mana di sini mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid secara penerapan budaya positif, gemar berolahraga dan mencapai sehat jasmani, sehat rohani dan sehat jiwa, yaitu merasa senang dan bahagia datang ke sekolah, serta menerima kekurangan dan kelebihan diri dan temannya. Nah, terus yang ketiga itu membuat kegiatan aktivitas fisik dan meningkatkan kebugaran murid, di mana di sini guru berperan hanya sebagai fasilitator saja. Ya, di sini pada program ini guru hanya sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait dengan kemampuan murid sesuai dengan masa pertumbuhannya. Jadi siswa itu walaupun sudah berbagi peran, kita tetap harus mengawasi mereka, tidak melepaskan sepenuhnya kepada murid. Selanjutnya yaitu karakter building atau profil pelajar Pancasila, di mana di sini fokus utamanya yaitu menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sejalan dengan nilai Bosconian, sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang nantinya membentuk dipengerti mereka. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra. Nah, di sini struktur program dan mitra pada kegiatan yang akan atau program yang akan saya lakukan itu, kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh semua jenjang untuk jenjang sekolah dasar. Tetapi fokus saya itu pada kelas 6 saja. Tapi tidak menutup kemungkinan jika diperlukan itu kelas 4 dan 5 juga kami libatkan. Nah, di sana juga kegiatan ini berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi kelas 4 dan 5 itu juga dapat dianggap perlu melibatkan karena mereka akan menjadikan pelajaran untuk di kemudian hari. Nah, selanjutnya itu minimal mereka mendapatkan pengalaman melihat kakak-kakak kelasnya memimpin suatu kegiatan. Terus dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai juri, mengkondisikan fasilitas atau tempat. Terus program mingguan, biasa seperti yang kita lakukan itu senam massal di hari Jumat, itu sebagai bagian kebiasaan positif yang sudah ada di program tengah tahun maupun di akhir tahun. Itu festival olahraga atau sport day. Selanjutnya itu ini kapasitas yang kita miliki. Ini kapasitas yang kita miliki di sekolah ini kita. Itu ada modal manusia, modal fisik, modal finansial, modal sosial, dan modal lingkungan. Yang pertama itu modal manusia. Di sini kita ada kepala sekolah, ada guru, siswa atau murid, warga sekolah, orang tua, wali siswa, dan komite sekolah. Sedangkan untuk modal fisik di sini ada sarana dan prasarana
seperti sound system, mikrofon, dan lapangan yang luas untuk mendukung program kita ini. Yang ketiga itu modal finansial. Nah, modal finansial itu di sini kita ada dana BOS untuk pengadaan alat senam dan kebersihan sebagai sarana pendukung program kita. Selanjutnya itu modal sosial, di mana di sini ada kerjasama dan dukungan warga sekolah, kolaborasi dan kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan dalam peningkatan kesejahteraan atau kesehatan jasmani murid. Selanjutnya itu modal lingkungan. Di sini kita memiliki fasilitas kesehatan yaitu puskesmas dan UKS. Selanjutnya itu rencana evaluasi. Nah, di rencana evaluasi ini yang pertama itu waktu. Nah, di waktu ini evaluasi program dilaksanakan secara berkala, itu 6 bulan sekali setelah penilaian sumatif. Nah, dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Jadi yang kita evaluasi itu semua yang terlibat dalam program ini, baik itu siswa, rekan guru, dan lain sebagainya. Nah, teknis evaluasinya itu dapat berupa penyebaran survei yang membuat refleksi dan umpan balik atau wawancara langsung dan jawab seperti itu. Nah, kemungkinan tantangan. Jadi setiap kegiatan, setiap program itu pasti memiliki tantangannya. Tantangan yang pertama itu cuaca. Nah, saat terjadi cuaca buruk atau hujan ataupun panas terik, kegiatan itu dapat kita tunda atau kita mundurkan pada di hari berikutnya, baik itu berupa pindah hari atau pindah di minggu selanjutnya. Nah, kegiatan sekolah yang bentrok, karena kita banyak kegiatan-kegiatan juga selain kegiatan ini. Nah, itu tidak menutup kemungkinan juga, mengingat kita juga banyak kegiatan di luar, sehingga dalam hal ini kita dapat melihat mana yang lebih penting. Terus selain itu kemungkinan tantangan yang ada itu alatnya yang rusak. Peralatan di sekolah yang kita miliki seperti sound itu ada kalanya akan rusak dan tidak mungkin mendadak kita beli saat itu. Bisa juga kalau memang ada orang tua murid atau guru yang memiliki sound cadangan, boleh kita pinjam seperti itu. Pinjam Bu. Alternatif solusinya kalau kita memang sound kita rusak, nggak ada lagi, karena beli saat itu kan tidak mungkin. Nah, ini timelinenya, setiap harinya melakukan engkel sambil mengutip sampah bagi yang kurang disiplin. Nah, Jumat senam bersama itu termasuk ekstrakurikuler PJOK atau GSS, gerakan sekolah sehat. Nah, kegiatan bulanan fun game atau permainan tradisional seperti ekle, lompat karet atau tali, congklak dan enggrang, serta gerobak sodor. Kegiatan tengah tahunnya seperti di program ini, yaitu festival olahraga. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait program saya tadi, yaitu Sport Education Model. Nah, di sini ada pantun. Beli kain buat kebaya merah, hadiah pacar. Cukup sekian presentasi RTL saya, semoga acara berjalan lancar. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silahkan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait RTL, saya ini secara terkait SEM, boleh. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Pas. Oke, baik Bapak Ibu. Itulah tadi RTL saya berbasis proyek PJOK, yaitu Sport Education Model. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya langsung akhiri.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon sekali lagi mohon maaf telah mengganggu waktunya. Terima kasih juga berpartisipasi. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.